Aku dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, kita berjumpa lagi dalam program kajian singkat Ngopi Bajigur. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan pengetahuan yang kita dapat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan mencoba mengupas tentang penyembelihan ikan lele yang selama ini mungkin kita dapati sering ditutuk atau mungkin sering ditekuk badannya dan lain sebagainya. Tetapi proses pembunuhan seperti itu sebenarnya kurang pas karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya akan kita lihat bagaimana cara menyembelih ikan lele agar bisa kita konsumsi dan juga memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita simak ini ikan lele yang sudah kita ambil dari kolam. Nanti akan kita saksikan bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan tuntunan yang kita pelajari saat ini. Sahabat-sahabatku semuanya, kalau kita beli ikan lele di tempat-tempat tertentu, biasanya seringkali ketika ikan itu mau disembelih atau dipedeti, biasanya dipukul dulu pakai muntu atau ditekuk badannya dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya itu nanti akan berpengaruh kepada daging lele tersebut dan otomatis juga akan mempengaruhi psikologi kita ketika kita makan. Maka saran saya sebaiknya ketika kita mau mengkonsumsi ikan yang besar-besar yang bisa disembelih, tetap saja disembelih walaupun memang ada riwayat bahwa bangkai ikan itu halal. Tetapi ketika kita menyempatkan untuk menyembelih, ada hikmah, ada sesuatu yang ternyata nanti baik untuk badan kita. Baik, akan kita lakukan penyembelihan. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap kita pakai bismillah. Terus ikannya juga diajak ngomong kalau bisa, ditembung biar juga dia ikhlas sehingga nanti bisa memberikan daging yang segar untuk kita. Ikannya juga menerima kodratnya sebagai ikan karena memang penciptaan ikan juga untuk dikonsumsi manusia. Nah, ini tadi adalah kotoran-kotoran yang kita bersihkan dari tubuh ikan lele, ada jeroan dan berbagai macam kotoran-kotoran lainnya. Kita perhatikan ketika kotoran ini kita taruh sembarangan saja, itu ternyata banyak sekali lalat yang langsung mendekat, sehingga kalau kita tidak merawatnya pun akan menimbulkan penyakit yang baru, menimbulkan polusi atau bau yang tidak sedap dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita semuanya menyembelih atau membersihkan kotoran-kotoran dari binatang yang sudah kita sembelih, sebaiknya kita tanam di dalam tanah. Kenapa? Karena ternyata tanah merupakan media yang paling tepat untuk menetralkan, yang bisa menetralkan berbagai efek kuman, virus, penyakit, bakteri dan lain sebagainya, sehingga kita pun akan aman dari berbagai macam penyakit tersebut. Kenapa? Nah, kita perdekat di sini karena di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat ke 19, Allah juga memberikan informasi kepada kita, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Yukhrijul hayya minal mayyiti, dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kalau kita mau perhatikan, ketika ini kita biarkan beberapa hari saja, dari sesuatu kotoran yang dari kotoran binatang yang kita sembelih itu nanti bisa keluar belatung, kuman, bakteri, penyakit dan lain sebagainya, virus dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak rawat, maka ini akan menimbulkan atau memunculkan makhluk yang baru, karena mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu ternyata salah satu hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah yang akan terus berlangsung, sehingga kita harus memperhatikan ini baik-baik. Baik, kita tanam dalam tanah.
terus kita kuburkan. Nah, karena tanah adalah media yang paling baik untuk mengurai dan juga untuk menetralisir dari berbagai kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh berbagai makhluk yang sudah mati. Sahabat-sahabatku semuanya, ini tadi adalah ikan lele yang sudah kita sembelih kemudian kita bakar. Kita akan coba membedakan rasanya, bahwa ikan lele yang disembelih atau dibunuh dengan cara dipukul kepalanya atau dipukul badannya itu akan mempengaruhi daging dan juga tekstur dari apa yang kita makan ini. Kita coba akan merasakan. Enak, lezat. Ternyata rasanya juga lebih gurih, mantap. Selain halal, ini rasanya juga nikmat sekali, membuat perut kita kenyang dan juga pengen makan. Sahabat-sahabatku semuanya, sip. Jadi kalau bisa disembelih, tolong disembelih, jangan dipukul. Simak terus kajian kita ngopi bajigur, mudah-mudahan bermanfaat. Ngopi bajigur. Sahabat-sahabatku semuanya, demikianlah tadi tutorial yang sudah kita sampaikan. Kita sudah menunjukkan langkah-langkah penyembelihan ikan lele, terus bagaimana cara merawat jeruan-jeruan yang sudah kita bersihkan dari ikan lele. Bukan bermaksud untuk mengajari ataupun juga untuk menjelekkan yang lainnya, tetapi kita berusaha agar apa yang kita makan itu membawa keberkahan bagi badan kita, bagi sisi lahir kita, dan bagi sisi batin kita. Kenapa? Karena memang di dalam surat Abasa surat nomor 80 ayat ke-24 Allah juga berpesan kepada kita melalui wahyu yang tertuang di dalam Al-Quran, falyanzuril insanu ila ta'amih, falyanzuril insanu, maka hendaklah manusia memperhatikan ila ta'amihi, kepada makanan yang dia konsumsi. Kalau cara kita untuk mendapatkan makanan dan juga untuk memproduksi makanan itu baik, maka insya Allah akan memberikan efek yang baik bagi lahir kita dan juga bagi badan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.